Bayangkan kita mundur hampir 1000 tahun yang lalu. Nusantara kala itu bukanlah Indonesia seperti sekarang, melainkan kerajaan-kerajaan yang berdiri di pulau-pulau besar. Di Jawa Timur, sekitar abad 11, berdiri sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Kahuripan, dipimpin oleh seorang raja bijak dan kuat, Airlangga. Kerajaan ini dikenal makmur, sawah terbentang luas, sungai-sungai mengalir jernih, dan rakyat hidup dari hasil bumi serta perdagangan. Namun, di balik kemakmuran itu, rakyat juga hidup dengan kepercayaan yang dalam terhadap hal-hal gaib. Mereka percaya bahwa dunia ini dihuni bukan hanya manusia, tetapi juga roh-roh, makhluk halus, bahkan orang-orang yang menguasai ilmu hitam. Di antara semua kisah yang hidup dari mulut ke mulut, ada satu nama yang membuat rakyat ketakutan hanya dengan menyebut namanya, Calon Arang. Calon Arang adalah seorang janda dari sebuah desa kecil di tepi hutan. Ia bukan sembarang janda. Ia dikenal sebagai perempuan yang sakti mandraguna, menguasai ilmu hitam, dan sering disebut-sebut memiliki perjanjian dengan roh-roh jahat. Orang-orang berkata, ketika malam tiba dan bulan purnama menggantung di langit, Calon Arang akan duduk di halaman rumahnya, membaca mantra-mantra dengan suara lirih. Angin pun berdesir dingin, pohon-pohon bergoyang tanpa sebab, dan binatang-binatang hutan berlari ketakutan. Tak ada satupun penduduk yang berani mendekat. Jika ada yang menyinggung hatinya, keesokan hari orang itu bisa jatuh sakit misterius, ladangnya gagal panen, atau bahkan meninggal mendadak. Meski begitu, Calon Arang juga seorang ibu. Ia memiliki seorang putri cantik jelita bernama Ratna Manggali. Kecantikannya tersohor hingga ke desa-desa tetangga. Wajahnya bening, rambutnya panjang, tur katanya lembut. Namun, kecantikannya justru menjadi beban. Ratna Manggali tumbuh sebagai gadis yang baik hati, berbeda jauh dengan ibunya yang penuh amarah. Namun, nasib tragis menimpanya. Tak ada seorang pun pemuda yang berani melamarnya. Bukan karena Ratna Manggali kurang cantik atau kurang budi, justru sebaliknya. Semua pemuda terpikat padanya. Tapi, siapa yang berani menikahi putri seorang penyihir yang ditakuti seluruh negeri? Mereka takut bila menjadi menantu Calon Arang, hidup mereka akan selalu dibayang-bayangi kutukan. Hari demi hari, Ratna Manggali hanya bisa menatap gadis-gadis sebaya menikah, membangun keluarga, dan hidup bahagia. Ia hanya bisa menunduk, menyimpan luka di dalam hati. Calon Arang, sebagai seorang ibu, melihat penderitaan anaknya, hatinya pun mendidih. Ia merasa dunia tidak adil. Putrinya yang cantik jelita tidak pernah dilamar hanya karena orang-orang takut pada dirinya. Malam itu, Calon Arang menatap langit, matanya merah menyala. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Jika dunia menolak putriku, maka biarlah dunia ini merasakan kutukanku." Sejak saat itulah, teror besar dimulai. Sejak sumpah itu terucap, malam-malam di desa menjadi mencekam. Calon Arang mulai melakukan ritual gelap. Di bawah sinar bulan purnama, ia menyalakan dupa, menggambar simbol-simbol aneh di tanah, dan memanggil makhluk-makhluk dari dunia gaib. Mantra yang ia baca menggema hingga ke pelosok hutan. Burung-burung gagak berterbangan, anjing-anjing melolong panjang, dan kabut tebal menyelimuti desa. Keesokan paginya, bencana terjadi. Sawah-sawah tiba-tiba mengering, padi yang sudah menguning berubah menjadi abu, sungai meluap tanpa sebab, menghanyutkan jembatan. Penyakit aneh melanda, anak-anak jatuh sakit, orang-orang sehat tiba-tiba terkapar, bahkan ada yang meninggal tanpa sempat berobat. Rakyat panik, mereka yakin ini ulah Calon Arang, namun tak ada yang berani menegurnya, apalagi melawannya. Semua hanya bisa berbisik-bisik di balik pintu rumah, berharap kutukan itu segera berhenti. Berita tentang kutukan Calon Arang segera menyebar ke desa-desa lain. Semakin lama, semakin banyak daerah yang terkena dampak. Bencana gagal panen meluas, wabah penyakit tak terkendali, dan orang-orang meninggal dengan cara misterius. Para kepala desa berembuk. Mereka sepakat bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan. Namun, siapa yang berani menghadapi penyihir sakti itu?
Akhirnya, kabar itu sampai ke telinga Raja Airlangga di Istana Kahuripan. Sang raja yang bijaksana namun tegas segera mengutus prajurit untuk menyelidiki. Prajurit melaporkan dengan wajah pucat, "Paduka, benar adanya. Desa-desa menderita, rakyat sekarat, semua menunjuk pada satu nama, Calon Arang." Airlangga menghela napas panjang. Sebagai raja, ia tidak bisa membiarkan rakyatnya menderita. Tapi ia juga tahu, Calon Arang bukan musuh biasa. Menghadapinya dengan kekuatan militer bisa berakhir sia-sia, karena lawannya bukan hanya manusia, melainkan ilmu hitam yang menakutkan. Sementara itu, Ratna Manggali yang baik hati dan polos tetap merasa terjebak dalam situasi ini. Ia mencintai ibunya, tetapi juga tidak tahan melihat rakyat menderita karena amarah sang ibu. Di tengah kesedihan itu, takdir mempertemukannya dengan seorang pemuda tampan bernama Empu Bahula, murid dari seorang pendeta bijaksana bernama Empu Baradah. Empu Bahula terpikat oleh kecantikan dan kelembutan Ratna Manggali. Berbeda dengan pemuda lain, ia tidak takut dengan bayang-bayang Calon Arang. Justru, ia melihat Ratna sebagai gadis yang murni, tak bersalah, dan patut dicintai. Perasaan itu berbalas. Ratna Manggali pun jatuh hati pada Empu Bahula. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kebahagiaan yang selama ini hanya ia impikan. Namun, kisah cinta ini ternyata bukan sekedar urusan hati. Di baliknya, tersimpan rencana besar dari Empu Baradah, gurunya. Sebab ia tahu, hanya dengan jalani ini, mereka bisa mendekati Calon Arang dan menghentikan kekejamannya. Cinta Ratna Manggali dan Empu Bahula berkembang cepat. Calon Arang yang melihat kebahagiaan putrinya untuk pertama kali merasa hatinya luluh. Ia yang biasanya keras dan penuh amarah, kini tersenyum lembut ketika melihat putrinya duduk bersama Bahula. "Jika memang kau benar-benar mencintai anakku, datanglah dengan lamarannya," ujar Calon Arang dengan suara bergetar. Tanpa ragu, Empu Bahula menerima. Namun, di balik keseriusannya, tersimpan misi dari gurunya, Empu Baradah, untuk menikahi Ratna Manggali agar bisa masuk ke lingkaran terdekat Calon Arang dan menemukan rahasia kelemahannya. Pernikahan pun digelar. Meski sederhana, pesta itu meriah. Rakyat desa datang, sebagian dengan hati cemas, sebagian dengan harapan. Mereka bertanya-tanya, mungkinkah pernikahan ini akan membawa perubahan? Bagi Ratna Manggali, hari itu adalah puncak kebahagiaannya. Ia merasa dunia seakan berpihak kepadanya. Namun, ia tidak tahu, kebahagiaan itu juga menjadi awal dari pengkhianatan besar terhadap ibunya. Malam setelah pernikahan, ketika semua orang terlelap, Empu Bahula diam-diam bangkit dari ranjangnya. Ia berjalan perlahan ke ruang rahasia di rumah Calon Arang. Di sana, di atas meja batu, terletak sebuah kitab tua berisi ilmu hitam, Kitab Pangiwa. Dari kitab inilah Calon Arang mendapatkan kekuatan luar biasanya. Dengan hati berdebar, Bahula mengambil kitab itu. Ia tahu, jika ketahuan, nyawanya tidak akan selamat, tapi demi rakyat, ia harus melakukannya. Kitab itu kemudian diserahkan kepada Empu Baradah, sang guru agung. Dengan tenang, Baradah mempelajari isinya, memahami setiap mantra, dan menemukan cara untuk melemahkan Calon Arang. Inilah sumber kekuatannya. Dengan pengetahuan ini, kita bisa melawannya, ujar Baradah dengan tatapan tajam. Tak lama kemudian, Calon Arang menyadari kitabnya hilang. Amarahnya meledak. Desa kembali dilanda kegelapan. Api berkobar dari langit. Hujan darah turun, dan jeritan terdengar dari segala penjuru. Raja Airlangga akhirnya meminta Empu Baradah turun tangan langsung. Pertemuan dua tokoh sakti itu menjadi legenda tersendiri. Di bawah langit yang bergemuruh, Baradah berdiri tenang dengan jubah putih, sementara Calon Arang berdiri garang dengan rambut terurai dan mata menyala merah. "Kau yang mencuri kitabku, kau yang menghasut muridmu untuk memperdaya anakku," teriak Calon Arang. Baradah menjawab tenang, "Aku hanya ingin mengakhiri penderitaan rakyat.
Kau masih bisa kembali, calon arang. Tinggalkan ilmu hitammu. Namun, calon arang menolak. Pertarungan besar pun terjadi. Petir menyambar, tanah bergetar, hutan seakan terbakar. Ilmu hitam dan ilmu putih saling bertabrakan, menciptakan cahaya yang menyilaukan. Pertarungan berlangsung lama, tapi akhirnya mantra suci Empu Baradah berhasil menembus pertahanan calon arang. Tubuhnya terlempar, wajahnya penuh luka. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, calon arang menangis. Ia bukan lagi penyihir kejam, melainkan seorang ibu yang hancur. Aku hanya ingin anakku bahagia, tapi dunia menolakku, bisiknya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Kematian calon arang membawa kelegaan bagi rakyat. Wabah berhenti, sawah kembali hijau, dan desa yang dulu porak-poranda mulai bangkit. Ratna Manggali menangis pilu atas kepergian ibunya. Meski ibunya ditakuti banyak orang, bagi Ratna, ia tetap seorang ibu yang pernah mencintainya dengan tulus. Sejak saat itu, kisah calon arang menjadi legenda, sebuah peringatan tentang bahaya dendam dan kebencian, sekaligus pelajaran bahwa kekuatan besar tanpa kendali hati hanya akan membawa kehancuran.